Dalam menjalani suatu hubungan, idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi, dan memberi rasa aman. Namun, berbeda pada toxic relationship. Pada saat ini kita sering banget mendengar kata-kata toxic relationship. Toxic relationship adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu hubungan kita yang sudah tidak sehat lagi. Dan ini juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Toxic relationship ini nggak hanya terjadi di sebuah pasangan kekasih saja, tetapi juga bisa di lingkungan pertemanan kita dan bahkan keluarga kita sendiri. Dr. Lillian Glass menyebut toxic relationship artinya hubungan yang bersifat merusak karena konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan. Buat kalian yang lagi berada di hubungan toxic relationship ini dan ingin keluar dari zona ini, mungkin ada beberapa tips yang bisa kalian lakuin. Yang pertama itu, jika ada masalah, kalian bisa selesaikan dengan kepala dingin bersama orang yang bersangkutan. Yang kedua, kalian bisa sharing kepada teman terdekat kalian. Mungkin ini bukan sebuah solusi ya, tetapi ini bisa menjadi masukan untuk diri kita. Dan yang terakhir, jika memang hubungan ini sudah kelewat batas, kalian bisa berkonsultasi dengan psikolog. Pernah. Jadi waktu SMA gue pernah masuk ke dalam hubungan yang toksik. Jadi salah satunya itu contohnya kayak dia suka ngelarang ini itu, terus membatasi pertemanan gue sama teman-teman gue gitu. Dan udah sampai main fisik sih. Jadi gue pikir hubungannya itu udah gak sehat lagi. Jadi pas tahun 2019 gue pernah jalanin hubungan sama seseorang. Dia sih emang bilang sayang ya ke gue, tapi perlakuannya dia ke gue tuh nggak sesuai sama omongannya. Misalnya setiap ada masalah dia selalu ngeluarin kata-kata kasar, itu kan selalu nyakitin hati gue ya. Terus juga misalnya setiap kemauan dia itu harus gue turutin, kalau nggak dia bakalan ngancem gitu. Menurut gue sih ini hubungannya udah toksik ya, karena di posisi gue udah merasa tertekan gitu sih. Awalnya sih cuma bisa nahan dan sabar aja sih. Tapi banyak teman-teman gue yang bilang kalau misalnya ini udah nggak baik dan kelewat batas. Jadi gue mikir, iya juga sih benar. Dan menurut gue membangun kelompok atau circle itu membuat kita tuh lepas dari hubungan toksik ini. Awalnya sih gue sih cuma sabar dan berharap aja ya. Gue tuh berharap agar dia tuh kedepannya bisa berubah, tapi nyatanya enggak. Dan akhirnya gue selalu berpikir, gue ini sayang gak sih sama diri gue? Karena setahu gue di hubungan toxic relationship itu, dan termasuk gue ya, selalu berpikir gue ini sayang banget sama dia, gue udah ngabisin waktu banyak sama dia. Jadi susah banget buat ninggalin toxic itu kan, hubungan itu. Jadi cara gue untuk mengatasi hubungan gue yang saat itu toksik, gue tuh lebih ke sadar gitu loh, gue tuh harus sayang sama diri gue. Itu aja sih. Keluar dari hubungan toksik itu memanglah tidak mudah, namun kita harus mencintai diri kita sendiri dan memikirkan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Sebesar apapun rasa kita terhadap dirinya, percayalah bahwa kita pantas bersama orang yang menghargai, menghormati, dan menyayangi kita dengan tulus.